Assalamualaikum, selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Beberapa pekan yang lalu saya membuat sebuah video yang judulnya itu adalah pesantren-pesantren palsu. Pesantren palsu yang saya maksud itu adalah sebuah lembaga pendidikan yang bukan pesantren tetapi mengatasnamakan pesantren, yang bukan mengajarkan Islam tetapi mengatasnamakan ajaran Islam gitu. Nah, video itu cukup banyak penontonnya dan akhirnya mengundang salah satu orang yang merasa bahwa dirinya juga pernah ikutan pesantren yang semacam itu gitu. Jadi sekarang sudah hadir di tempat saya. Ini lebih dari jam setengah 10 malam datang ke sini gerimis-gerimis hujan-hujan karena ingin berbagi cerita bahwa beliau memang pernah ikutan dalam tanda kutip pengajian yang seperti itu. Nanti Baraya cek sendiri, nilai sendiri apakah ini bertentangan dengan Islam atau bagian dari Islam. Tetapi ini agak aneh, walaupun ini sudah banyak, sudah umum terjadi di Indonesia, tetapi tetap saja ini adalah sesuatu yang menurut saya pribadi itu aneh gitu. Dan menurut banyak orang juga sebenarnya aneh gitu. Kang, ini namanya adalah Kang Y. Sebut saja namanya Kang Y ya. Damang Kang? Alhamdulillah sehat. Sudah berapa lama keluar dari pengajian itu? Udah 3 minggu. Nah, 3 minggu. Jadi masih anget ya. Jadi masih ini. Nah, jadi apa saja yang bisa ditemukan di sana dan intinya mah kenapa memutuskan untuk keluar dan menanggapi video saya dan kemudian ya apakah cerita di pengajian itu agak aneh gitu? Kan pernah ngalamin ya? Ya. Nah, apa aja tuh yang anehnya tuh? Yang aneh di sana itu kalau metode pelajaran memang kitab kuning. Yang aneh di sana adalah yang pertama adalah bisnis. Ya, bisnis apa? Ya pesantren mah wajar kalau bikin bisnis. Ya, harus tapi malah. bisnisnya kan kalau bisnis ya bisnis, tapi kalau mengatasnamakan hadis, ini kata Rasulullah kalau beli ini akan dapat Pahala, bukan pahala, apa namanya, khodamnya gitu. dapat khodam? Khodamnya lebih bagus gitu. Jualan apa yang dapat khodam? Kayak tasbih dari Kauka ya. Tasbih dari Kauka. Emang kenapa dengan tasbih? Nah, Kauka itu di masyarakat kalangan pesantren, terutama di masyarakat umum, Kauka itu memang dipercaya ada khodamnya katanya. Makanya kalau kiainya jual tasbih itu dengan harga 10 juta, memang harga 10 juta. Harganya 10 juta? Ya, ada yang 5 juta, ada yang 10 juta. Cuman tasbih aja yang 100 biji itu. Nah, itu kalau kiainya udah ngomong ini khodamnya bagus, itu jemaah pasti beli. Walaupun 10 juta? Walaupun 10 juta, ya. Apa keistimewaan khodam itu? Apakah terbuat dari batu Infinity Stone? Dari apa itu? Dari Kauka? Kayu Kauka. Katanya asli dari Mekah. Asli dari Mekah, si Kauka itu. Nah, emang kenapa kalau dia dari Mekah emang harganya jadi 10 juta? Ya karena ada kiai ngomong, memang ada hadis, katanya ada hadis. Saya juga belum menyelidiki apa benar atau tidaknya ada hadisnya. Katanya si pohon Kauka itu pernah disandari oleh Rasulullah waktu istirahat. Makanya kalau kiai udah ngomong, ustadznya udah ngomong, ini tasbih Kauka harga 10 juta, siapa yang mau beli? Ini karomahnya, ya pokoknya karomahnya paling. Oh, jadi tasbih itu adalah terbuat dari kayu yang pernah disandari oleh Nabi di Mekah di masa yang lampau. Nah, karena itu dijual 10 juta. 10 juta. Wah. Nah, ya terus? Saya sih nggak jadi masalah sebenarnya. Cuman yang jadi masalahnya itu yang ditekankan, yang diwajibkan gitu. Oh, itu wajib beli? Jemaah itu harus wajib punya Kauka. Beli 10 juta itu wajib? Kalau yang nggak mampu beli yang 5 juta. Gitu. Oh, kalau yang nggak mampu pakai SKTM kan 200-300 ribu kan. Kalau cek online 200 ribu. Kalau itu 5 juta sampai 10 juta. Dan wajib? Itu wajib beli. Di pengajian itu berarti jemaahnya semuanya pada beli? Ada yang udah beli. Kalau yang nggak beli mungkin ya masyarakat atau jemaah-jemaah yang nggak punya penghasilan atau apa gitu. Apa dampaknya kalau kita nggak beli? Kan wajib tuh. Ya, dampaknya yang nggak beli itu yang pertama dikasih waktu tempo dulu berapa minggu nih mau
Mau lunas. mau lunas Wih. atau kalau dicicil misalkan, dicicil diwajibkan kan cicil tempo berapa minggu ini, tapi kan itu jadi memberatkan ke jemaah. Kalau Iya. menurut saya itu memberatkan. Kalau seorang kiai yang bijak itu nggak mungkin begitu. Ya, kalau kiai ya nggak akan jual. Kiai itu ngasih biasanya. Kalau orang zaman dulu tuh kiai itu ngasih gitu. Iya, tapi itu sangat memberatkan gitu. Apalagi kalau saya kan sekarang itu penghasilan nggak ada misalkan. Ya nggak usah curhat. Ya. Ya misalkan gitu ya. Terus dikasih harga dengan harga tasbih yang paling murah aja 5 juta. Misalkan DP-nya 500.000 dulu. Kan bingung untuk kesananya. Oh iya. Jadi ikut pengajian juga nggak konsentrasi, malah jadi bikin hutang. Mikirin utang Mikirin gitu. utang. Kan sedangkan di dalam Islam itu jauhi hutang kan katanya. Iya, enggak, cuman maksudnya itu kalau nggak beli. Kan katanya wajib sama kiai itu. Jadi kalau nggak beli bakal dikeluarin dari pengajian atau gimana? Sebenarnya tidak dikeluarin, cuman ada jadi perbedaan perlakuan gitu. Ya, betul, perlakuan yang biasanya disapa dengan baik gitu. Kalau nggak beli Biasa. Tapi yang jadi anehnya ya saya yang menilai gitu. Si kiai itu, si ustadz itu menyapanya ke yang beli aja. Yang banyak duit gitu ya. Jadi makanya saya pernah bilang, saya nggak ngaji lagi, saya mau berhenti, saya mau cari uang dulu, saya mau kaya dulu, kata saya baru mau ngaji, kata saya. Oh gitu, aduh. Saya sempat bilang gitu ke jemaah-jemaah, sampai teman-teman saya itu sampai menjauhi saya sekarang ini. Sekarang dijauhin, gara-gara nggak beli. Gara-gara nggak beli itu, terus nggak ikut pengajian lagi itu. Tapi ini kan tasbihnya banyak. Tasbihnya maksudnya banyak gimana? Bukan produksi tasbihnya banyak, bukan cuma satu yang dijual kan? Oh, banyak. Banyak. Ya, cuman maksudnya kalau itu berasal dari pohon yang pernah disandari oleh Nabi, ya berarti harusnya udah habis atau dijadiin tasbih. Nggak tahu. Kalau memang banyak mah. Ya saya juga berpikirnya ke situ. Cuman kan mereka mungkin meyakini semua pohon gaharu atau bukan gaharu apa namanya? Kaukai itu disamaratakan pernah disandari oleh Rasulullah. Oh gitu. Ya disamaratakan. Berpikirnya mungkin pola pikirnya seperti itu. Tapi saya tidak saya percaya gitu, yakin dengan tasbih itu, tapi jangan mengatasnamakan Rasul gitu. Apa tasbih itu faedahnya apa kalau kita beli? Itu ada khodamnya, bisa. Khodam tuh apa? Ada jinnya gitu? Ada apanya? Kalau dipakai zikir itu cepat dapat khodam katanya. Cepat dapat khodam. Iya, terus? Saya juga nggak tahu itu khodam yang gimana, tapi kata kiai itu ada. Cepat akan dapat khodam dan khusyuk kan, dan lebih gagah katanya kalau. Lebih gagah? Lebih berzikir itu lebih pede dan gagah karena harga itu tasbih itu mahal gitu. Berzikir jadi, lebih pede. Jadi semangat katanya berzikirnya karena dengan tasbih harga yang mahal gitu. Oh gitu. Ya saya juga punya Gundam. Ya tapi ya sudahlah, itu memang agak. Tapi terus apalagi banyak lagi yang bertentangan dengan peci dijual nggak sih? Peci jas? Enggak ya? Kalau peci sebenarnya ada yang jualan juga. Dijual juga. Jas juga ada yang jual. Jas jual. Ada beberapa pesantren ya. Saya pernah ikutan ke pesantren yang satu lagi, ada yang jualan itu, tapi kalau jas harganya lebih mahal. Nah, berapa? Harganya sampai 1.200.000 sampai 800 sampai 1.200.000. Ya nggak lebih mahal kan, tasbih itu 5 juta tadi, 10 juta. Ya maksudnya di kalangan jas gitu, di masyarakat. Di antara para jas gitu ya. Tapi jas juga ada yang mahal-mahal loh. Tapi emang jas wajib juga? Jas wajib itu. Wajib karena seragam. Oh, wajib seragam. Dan akhirnya kalau saya tidak beli, saya sempat pernah DP gitu, ngasih DP 150, terus nggak kebayar, ditagih terus. Akhirnya saya keluar nggak ngaji. Ya, pantas keluar, dan ini mah bikin masalah. Tapi yang kayak gitu tuh biasanya jual air gitu. Nah, air juga ada yang jualan. Air juga? Juga. Ada satu pesantren yang di daerah, nggak usah disebutin. Satu daerah aja ya. Saya ikut itu nggak lama itu di situ, jual air katanya ini air yang udah dibacakan sholawat semalam, sholawat
dan siapa yang memberikan air, membeli air ini akan mendapat keberkahan katanya. Air sholawat mana nggak usah dibeli atau nggak boleh tuh. Keberkahan, dan di situ tertera ada bisa menyembuhkan bisa menyembuhkan penyakit-penyakit yang lain katanya. Nah, itu yang jadi masalah. Seharusnya saya mohon maaf ya, pihak yang berwajib atau dari kalangan dari pihak MUI atau apa gitu, ya air-air semacam ini tuh ditertibkan, karena ini sudah mengeluarkan sebuah klaim medis bahwa air ini bisa mengobati, ada yang mengobati kanker, ngobatin tadi ya, ngobatin apa lagi gitu. Padahal kan itu cuman air biasa di sholawatan gitu ya. Air biasa di sholawat. Ya, di sholawatannya berapa lama? Nggak tahu saya. Pokoknya ini udah dibacakan sholawat. Ya itu ya ini jemaahnya wajib beli. Wajib beli, kalau dia pengajian juga harus beli. Ada yang harga 10.000 sampai 15.000. Kalau satu jeligen itu nggak tahu saya. Ada yang dijual per jeligen juga? Per galon. Per galon. Per galon bukan jeligen. Kan ada satu yang 500 mili, ada yang 1 liter, ada yang galon gitu. Ya, dia yang 10.000 tuh yang mana? Yang 500 mili. Yang 500 mili itu yang paling murah. Yang pH-nya mungkin 6 sampai... Ada pH-nya juga tulisan di situ. Makanya saya sampai ingat ke satu produk yang memang air itu yang nggak boleh disebutkan ya? Nggak usah. Satu produk yang bisa menyembuhkan itu ya kayak disaring mesin gitu. Oh, ada mesinnya. Ada mesinnya gitu. Oh iya, padahal mau bilang aja itu dari mesin mesin air minum gitu ya. Iya, tapi ya pada akhirnya itu kan bisnis agama gitu. Jadi agama dijual belikan gitu. Jadi tasbih, dan mungkin ada unsur penipuannya juga di situ, karena yakin bukan berasal dari pohon yang pernah disandarkan Nabi itu. Ya tapi ya sudahlah. Kan banyak juga fenomena yang semacam ini gitu. Nah, terus waktu saya bikin video itu, saya juga jelaskan ini berdasarkan pengalaman dan berdasarkan laporan-laporan bahwa kiai-kiai atau habib-habib atau ustadz-ustadz yang ada di sana itu diperlakukan secara berlebihan. Ya, didewakan. Itu betul? Betul. Didewakan? Didewakan. Kalau ada habib, ada kiai itu selalu didewakan. Saya ikut ke satu jemaah itu dengan rekan-rekan yang jadi nggak mengerti itu kenapa sampai didewakan gitu. Sebenarnya didewakan itu bentuknya kayak gimana? Bentuknya ya yang seperti bekas makanan ya. Kalau salam itu ya suntangan itu nggak jadi masalah ya. Ini bekas makan diambil, katanya berkah katanya. Oh, jadi si ustadznya sengaja makanannya nggak habis gitu? Makannya nggak habis disisain ya. Selalu nggak habis, selalu disisain. Pasti ada santri yang ngambil. Perebutan? Kalau saya secara logika berpikir, kalau mau ngasih ke santri, kasih yang utuh aja. Iya. Gitu. Nggak mungkin yang sisa gitu. Kalau kiai yang benar gitu ya. Ini mah udah dimakan, misalkan makan daging ayam, sisa tulangnya. Bukan, makan buah-buahan misalkan. Jeruk sepotong, kalau jeruk nggak jadi masalah, sepotong. Ini anggur lah, anggur kan digigit ya. Oh, sepotong juga? Sepotong disisain gitu. Kiainya berarti. Nah, karena kiainya berharap itu pasti diambil oleh santrinya, dan ternyata akhir pelajaran, akhir belajar gitu, ternyata banyak yang ngambil santri-santrinya itu. Banyak yang ngambil, katanya berkah. Saya juga sempat ngambil satu, tapi saya nggak makan, cuma saya kantongin aja. Oh, ngikutin orang aja kayak gitu. Sampai ngantri aja jongkok dari sana sampai jalan tuh jongkok gitu. Nah, jalan jongkok gimana? Jongkok seperti gini gitu. Nggak usah dipraktikin, ini keluar frame. Nggak, jadi jalan jongkok ya, untuk dapat makanan sisa kiai itu. Kenapa nggak lari aja gitu? Itu adab katanya kurang. Nggak sopan. Oh, jadi kalau di hadapan kiai tidak boleh berdiri? Nggak boleh berdiri, harus tunduk. Emang bagus ya harus tunduk, tapi ya, harus disesuaikan dengan dan saya tidak sukanya itu kan ada jemaah yang saya juga teman-teman rekan-rekan ya, kalau ke kiai itu terlalu didewakan, tapi ke orang tua itu biasa gitu. Salaman biasa gitu. Tapi kalau ke kiai tadi
jalan pun tidak boleh berdiri dan harus nunduk harus dia. nunduk, ya. Jadi rebutan makanan sisa harus nunduk-nunduk kayak gitu, kayak kura-kura. Ngantri satu-satu. Dan selain itu ada lagi yang Aduh, yang jadi apa? Ganjalan di hati saya itu bekas jalannya Kiai itu kalau dulu zaman dulu ada apa? Kalau ke masjid itu suka ada genangan apa namanya? tempat cuci kaki air, cuci kaki air itu. Nah, kalau Kiai udah lewat situ, si santri-santri yang di belakangnya di belakangnya itu kalau udah habis sholat tuh selalu bawa botol aqua kosong. diambil. Suka ngambil air itu, katanya berkah buat Saya tuh bingung. buat di rumah mandi katanya ya, buat diminum gitu. Karena ini udah pernah diinjak oleh Kiai itu. Tuh kan, ini mah bukan ajaran Islam atau baraya, di mana Qur'annya, di mana hadisnya, di mana pernyataan sahabatnya, ada imam mana yang ngomong kayak gitu gitu. Terlalu berlebihan. Ya iya, saya tuh pernah ngeliat juga yang semacam kayak gitu. Jadi si Habib atau Kiai itu duduk di satu tempat, kursi yang sangat nyaman kayak singgasana, yang lain duduk semua di bawah. Nah pas Kiai itu pergi, itu bekas duduknya diciumin karena berkah. Pernah lihat juga kayak gitu? Pernah lihat, tapi saya nggak. Saya itu pernah lihat juga, tuh, tapi nggak di pesantren itu. Nah itu kayak gitu. Jadi di mana ajaran Islamnya? Nah terus ceritanya tuh pas udah kan dari duduk berdiri langsung diciuman. Nah pas dia melangkah jejak kakinya juga diciumin. Itu juga bener. Pernah juga ngelihat kayak gitu? Kalau saya pernah lihat itu, tapi saya waktu selama ikut pengajian di sini yang pernah alami itu, karena ikut pengajian itu saya cuma beberapa bulan lah. Jadi yang saya lihat gerak-gerik santrinya ke kiainya itu paling bekas cuci kakinya, bekas makanannya yang selalu diambil itu. Iya, dan ini katanya untuk dapat berkah, dapat karomah, Karomah berkah. Kalau misalkan berarti nggak mungkin ada murid atau santri yang mengkritik atau bertanya gitu kalau atau itu diwajibkan oleh kiai kalau belajar di sini nggak boleh bertanya. Hah? Nggak boleh bertanya. Jadi yang saya pelajari di sana di kemarin itu, jadi kalau kita belajar, kalau ada ganjalan itu di awal-awal kiai bilang, jadi nggak usah bertanya, cukup didengarkan saja, diamalkan. Kayaknya sih kiainya banyak nggak tahu, makanya dilarang bertanya. Ya tapi sama suzon aja. Cuma terus. Ya, itu. Iya pokoknya nggak boleh nanya. Nggak boleh bertanya, iya. Kalau bertanya itu katanya ya kata senior ya. Saya waktu awal-awal beberapa kali saya pertemuan, saya ngobrol sama senior saya yang udah lama pengajian. Saya ada ganjalan nih, saya mau bertanya ke pangersa, saya bilangnya pangersa ya, ke pangersa. Wah nggak usah, itu ada kurang sopan. Memang bertanya ada gimana di mana aneh gitu. Di mana ada dalil kalau bertanya itu nggak sopan? Nabi tuh ditanya sama sahabatnya. Betul. Bahkan Khidir ditanya sama Musa. Semua bertanya, tapi ini ditanya nggak beradab. Nggak beradab, katanya nggak sopan. Terus saya ikutin aja, nggak bertanya, dengerin aja sampai saya tuh mau bertanya tentang masalah masalah tentang keberkahan bekas makanan itu. Kan bekas rokok suka ada yang ngambil gitu. Nah bekas rokok juga diambil. Bekas rokok juga. Oh kiainya ngerokok. Rokok gitu kayaknya. Suka disisain sepotong. Tapi ngerokoknya banyak. Sampai berapa bungkus. Terus saya mau bertanya tentang itu, di kata senior udah jangan, itu nggak sopan dan kurang adab ke pangersa kalau mau bertanya. Dan akhirnya beberapa kali pertemuan si pengajar itu ya kiai itu ternyata ya mengeluarkan fatwa bahwa belajar di sini itu jangan banyak bertanya, cukup didengarkan dan diamalkan. Ya kalau terkait dengan agama ya jangan bertanya, tapi kalau misalkan ke kiai ya harus bertanya, itu udah wajib. Iya, masalahnya takut salah mengamalkannya, harus bertanya. Ya dan itu jamaah-jamaahnya semuanya patuh aja. Jadi ketika si
maaf ya, kiainya mengeluarkan fatwa begini begitu, jual ini harganya segini, langsung semuanya ikut dan tak ada yang bertanya, ikutin aja gitu ya. Ikutin aja, nggak ada yang nego, nggak ada dan nggak boleh tawar. Harus ngambil. Kalau yang mampu mungkin langsung dia beli. Tapi kalau yang menengah mungkin beberapa kali bayar. Ini yang kasihan itu yang menengah ke bawah gitu. Banyak Itu tuh suka suka dimanfaatkan sama partai politik. Jadi si kiainya teh dibujuk, nanti jemaah kamu coblos ini ya, karena semua jemaah itu diajarkan tunduk, patuh, taat, tidak boleh apa-apa, bahkan ngelihat wajahnya juga tidak boleh, harus tungkul. Tidak boleh lihat wajahnya. Menatap juga nggak boleh, karena memang adab katanya, kurang adab. Menatap juga nggak boleh. Menatap nggak boleh, jalan berdiri nggak boleh kalau ada itunya. Kalau ada kiainya jalan, kalau misalkan ada kiai di sini, saya jalan berdiri tegak aja, nggak boleh. Kalau beberapa meter itu baru boleh. Tapi kalau di depan nggak boleh. Salaman juga kalau jongkok juga harus sama rata, harus lebih paling bawah kita itu. Nah, harus paling bawah. Kiai maksud itu, paling bawah itu gimana? maksud paling bawah itu misalkan kiai kalau duduknya seperti ini, nah kita aja harus begini gitu. Jangan sama rata gitu. Itu teh kiai. Itu kiai, katanya lulusan pesantren. Saya juga belum begitu mengenal dekat karena saya udah beberapa bulan di sana. Apa ajaran yang diajarkan apa di sana? Kalau diajarkan saya, karena saya juga nggak tahu, belajar kitab kuning, dia belajarnya kitab kuning. Nggak, misalkan pernah nggak belajar tafsir Al-Quran gitu? Oh, nggak pernah. Belajar hadis? Nggak pernah. Belajar ya kalau Quran enggak, hadis enggak. Belajar sejarah Nabi ada ya? Sejarah Nabi ada sebagian ada. Makanya yang dibahas di situ adalah, saya nggak tahu nama kitabnya. Nggak usah sebut juga. Apa? Cuman belajar kitab satu. Ya berarti belajar adab aja ya, belajar akhlak, adab. Belajar adab di pengajian harus begitu-begitu. Tetap, dan belajar sedikit sejarah Nabi yang berhubungan dengan adab itu. Ya. Tapi saya kurang yakin adabnya kalau seperti itu. Karena itu terlalu mendewakan dan berlebihan. Boleh kita menghormati kepada kiai, kepada ulama, tapi jangan sampai kepada Habib. Ya ada, saya pernah ketemu di pesantren situ, bukan pesantren sih namanya, satu. Ya bukan pesantren ya, pengajian ya. Pengajian. Rada keras. Ada pengajian, ada Habib yang datang ke situ udah beberapa kali, tapi di situ tidak mencerminkan bahwa dia itu mau menyebarkan Islam di sini, malah dia bawa bisnis gitu. Jemaah suruh beli minyak. Nah, minyak apa? Minyak wangi. Oh, parfum. Iya biasa. Parfum. Suruh beli ini parfum. Harganya berapa? Ada yang 5 juta, 2,5 juta. Apa parfum? Parfum. Saya nggak tahu nama-nama jenis parfumnya itu apa gitu. Harga 2,5 juta yang sebesar ginilah, kecil gitu. Mungkin ada yang lebih mahal lagi, tapi yang paling murah itu yang kecil itu, bibitnya katanya sekitar 200-300 ribuan. Oh, jadi Habib jualan parfum. Parfum situ. Jadi bukan buka pengajian gitu. Bukan, dia cuman ke jemaah kalau ngasih minyak. Nanti pertemuan yang akan datang harus bayar. Oh gitu? Maksa? Iya, paksa. Kalau enggak, aduh. Apa? Kalau enggak, fatwanya begini. Kalau ibadah itu harus yang paling mahal. Barang yang buat ibadah itu yang harus yang paling mahal. Seolah-olah memberatkan gitu. Iya, jadi hari ini dia bagi-bagiin langsung parfumnya, dan pertemuan berikutnya tagih 2,5 kayak gitu. Dan itu sambil dibayang-bayangi fatwa bahwa kalau ibadah harus paling menghadap mahal. kepada Allah itu pakaian harus yang paling mahal, tasbih yang paling mahal, minyak wangi yang paling mahal. Saya berpikir kasihan orang miskin gitu. Ya, orang miskin jadi tidak boleh beribadah. Saya berpikir, aduh, ini Islam kok bisa memberatkan seperti ini gitu.
Ya, apa kalau ya, ini salah menyampaikan atau gimana ini gitu. bukan salah menyampaikan, ini demi kepentingannya sendiri. Dan memang banyak sekarang, makanya jualan agama tuh laris di Indonesia tuh karena jemaahnya tetap banyak yang gitu tuh kan. Sasarannya di Indonesia ya. Iya, banyak jemaahnya setiap Banyak, pengajian. banyak sampai ratusan lah. Ratusan. Tapi saya nilai jemaahnya mungkin ya saya karena bergaul dengan jemaah-jemaah di situ minimal dari golongan-golongan yang apa namanya? Apa, ayo? Ya secara kasarnya pendidikannya rendah lah gitu. Ya, Jemaah-jemaahnya. Iya, tapi mau pendidikan tinggi juga kan ditakut-takuti. Ada pendidikan tinggi mah buat apa? Tuh udah matematika mah nggak dibawa ke akhirat gitu paling juga ya. Iya maksudnya pola pikirnya masih Ya kenapa tuh ikutan? ya karena saya haus belajar gitu. Iya, nah jadi baraya semua ya beginilah. Jadi sebenarnya fenomena yang semacam ini tuh ya umum. Cuman saya nggak tahu ini kenapa ormas-ormas Islam diam atas masalah-masalah seperti ini. Karena saya pikir sih ini sudah masuk pada level jual beli agama gitu. Jadi maksudnya dalil-dalil diperjualbelikan bahkan dengan harga yang mencekik. Jadi orang mau ngaji itu pengen dapat pengalaman spiritual, pengen mendapat kedekatan dengan ilahi, pengen belajar agama, menerapkan hukum-hukumnya dan adab-adabnya, tetapi malah seluruh adab diarahkan untuk memuja dan mendewakan kiai-kiainya. Kemudian si kiai-kiainya jual apa, wajib juga dibeli dan disertai dengan fatwa bahwa kalau tidak beli nanti nggak berkah, nanti nggak dapat khodam, nanti ya tadi itu, nanti ibadahnya akan berkurang pahalanya karena tidak ibadah dengan yang mahal-mahal dan sebagainya, kan gitu ya. Iya. Iya, tolong buat siapapun, ya, kalau misalkan ini khususnya untuk ormas-ormas di Indonesia gitu, yang ormas Islam, tolong yang semacam ini tuh dipikirkan karena bagaimanapun ini tuh merusak ajaran agama Islam dari dalam gitu, karena mengatasnamakan Islam tapi jualan gitu, mengatasnamakan Islam tetapi membutuhkan penghormatan yang berlebihan. Dan Nabi juga nggak pernah kayak gitu, nggak pernah kalau misalkan Nabi berdiri ada ya sahabat yang jalannya tuh di bawah ungkuk-ungkuk gitu, nggak pernah ada. Tapi ini mah diwajibkan kayak gitu kan? Iya, diwajibkan. Makanan disisain apa disisain, tapi ya sudahlah. Sudah aja lah Kang, ini mah sudah jadi fenomena umum. Nanti kapan-kapan kalau misalkan ada di antara baraya yang punya pengalaman-pengalaman, hayu aja diskusi, kita ngobrol kayak gini gitu. Semoga pengalaman itu juga bisa memberi manfaat. Kemarin saya kan ada pengalaman tentara yang mau daftar tapi harus nyuap sekian-sekian, ditampilin di channel saya. Nah sekarang juga ini ada yang punya pengalaman seperti ini, tampilin juga. Ya intinya mah kita sama-sama berbagi kesempatan untuk bisa menyampaikan aspirasi ke orang secara lebih luas dan lebih umum. Itu saja ya, terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul dan ini Kang Y. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.